Hello, welcome to JND Family, Juan, Nora. Desi. Oke teman-teman, selamat datang di hari yang ke-10. Kita akhirnya sampai di hari yang ke-10 setelah kemarin kita ketiduran. Oke, masih ada kerja guys, kita pulang masih dengan baju kerja. Tapi gak apa, tetap semangat. Kita akhirnya finish di hari yang ke-10. Nah, hari yang ke-10 ini teman-teman, kita ayat hafalan kita diambil dari Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apa lagi sayang? Supaya kamu sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Bener kan? Amin. Sedikit. Oke. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan tak kekurangan dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu dia guys, Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Oke, jadi kalau dari apa yang saya dapatin teman-teman, sebenarnya ayat hari ini inline dengan 3 dan 2 hari ke belakang. Bagaimana dalam pekerjaan ada tantangan-tantangan yang rasanya sulit gitu untuk dihadapi, tapi ya Tuhan kasih kekuatan untuk akhirnya bisa terlewati dan akhirnya bisa menghadapi. Dan sempat sharing ke istri juga, aduh saya gini, tapi ya dia kasih masukan-masukan yang baik juga, yang positif. Dan saya sempat sebenarnya sedikit down karena ngerasa kayak saya sudah berusaha tapi saya masih di kondisi dan posisi yang belum sesuai lah, bukan belum sesuai tapi tidak seperti apa yang saya harapkan, kayak gitu. Nah itu yang kadang tuh kayak pengen malas berdoa, kayak kadang tuh kayak pengen aduh jangan deh dulu berdoa, kayak masih malas gitu. Dan ngerasa akhir-akhir ini tuh introvertness-nya saya yang untuk pengen sendiri dan pengen healing tuh ada kadang tuh nggak sempat terlaksana lah, kayak gitu. Iya nggak sih? Ya kayak gitulah. Tapi ya itu, di lain sisi saya ngerasa ini memang harus saya lalui gitu. Maksudnya ini yang memang saya pikir Tuhan izinkan saya untuk rasa dan ngalamin, karena ini mungkin proses untuk yang saya tangkap ya. Ini mungkin proses untuk saya menjadi lebih baik. Jadi namanya keinginan roh itu kan pasti daging itu menolak ya, kayak gitu. Jadi itu juga yang saya bener-bener battle dalam diri sendiri, kayak gitu. Tapi saya bersyukur sudah terlewati, dan saya di sini kan dibilang ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Jadi karakter kita akan diproses, dan semakin kita diproses kita akan semakin jadilah, kayak gitu. Jadi bagaimana kita itu dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang penuh dengan tantangan, dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap hadir, dan juga Tuhan akan menolong dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Itu sebenarnya di kepala tuh ada. Kadang ketika ngalamin tuh bener-bener ada. Cuman kadang tuh kayak daging, kayak ada rasa yang aduh bentar dulu deh, hal-hal kayak gitu ini lagi malas banget, kayak gitu. Jadi itu yang kadang yang membuat kita punya progres tuh, yang harusnya kita naik kelas tapi malah kita tinggal di situ aja, karena kita masih di manusia yang lama, yang dimana aduh lagi kayak gini saya harusnya begini nih, kalau lagi kayak gini saya nyerah nih, kalau lagi kayak gini saya ya udahlah bodo amat. Tapi ya itu manusia lamanya kita kan mau jadi orang yang lebih baik, kita mau tekun, kita mau berusaha dan lain-lain. Jadi kita benar-benar harus keluar dari zona itu, kayak gitu. Dan saya pikir Tuhan memampukan kita, Tuhan beri kekuatan untuk kita mampu melewati semua itu. Dan saya rasa saya berhasil melewati hal itu, dan ya memang ada beberapa pikiran-pikiran yang tertinggal tentang bagaimana kesusahan atau hal-hal yang terjadi kemarin itu mempengaruhi pikiran. Cuman di lain sisi di sini juga mengingatkan tentang ketekunan. Yang namanya ketekunan itu dia harus berulang sih, kayak terus-terusan gitu kan. Jadi saya pikir oh ini proses yang memang saya harus hadapin terus, karena di lain sisi ada poin plus di situ yang saya dapat. Entah karena kesusahan itu saya lebih rajin, entah karena kesusahan itu saya lebih semangat dan lain-lain lah, kayak gitu. Jadi saya pikir ada poin plus itu. Cuman ya itu kayak diri tuh butuh ditampar dan butuh sadar sih
biar tahu bahwa oh iya benar Tuhan bekerja dalam segala sesuatu kayak gitu. Jadi pada dalam susah dan dalam baik itu pasti ada maksud Tuhan. Yes. Seperti itu. Oke. Ya guys, kita ke skip kemarin, kita tidak menghafal ayat, kita tidak sharing ya karena ada beberapa hal yang menjadi penghalang selain capek, kelelahan, mengantuk, segala kerisauan di dalam kepala itu banyak sekali. Jadi kami tidak gampang-gampang saja dalam kehidupan ini, ada banyak tantangan juga. Ya, saya juga mau sharing dari Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Kenapa kamu ketawa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ada beberapa hal tadi yang saya catat poin-poinnya kan. Di sini bicara tentang ujian terhadap iman itu. Ujian itu ya di sini dijelaskan tuh bisa tentang konflik dalam kehidupan rumah tangga kayak yang kami alami sekarang, terus tentang kesehatan anak. Konflik sih. Iya, enggak konflik sih. Iya benar sih, konflik itu kan kayak konflik itu kan kayak kita bertengkar gitu. Bertengkar. Tidak. Konflik antar sesama juga ada lah ya. Enggak orang juga. Lain? Iya, enggak ya. Ya ada. Enggak, maksudnya tantangan-tantangan dalam pekerjaan. Iya, tantangan-tantangan. Oke. Keluarga gitu beda kan. Iya beda lah. Saya maksudnya tadi konflik itu iya sih kayak bertengkar enggak. Iya kayak ya yang seperti kami alami sekarang itu masalah dalam pekerjaan ya. Terus tantangan dalam anak, kesehatan anak, terus mendidik anak supaya bertumbuh dalam Tuhan. Ya itu kita dua struggling karena kami dua juga belum yang terlalu bagaimana, terus kami harus membesarkan anak seharusnya seperti Tuhan ajar seperti apa. Nah itu juga menjadi tantangan. Terus dia bilang ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah tapi melalui ujian ini kita sedang belajar, seharusnya diuji kayak bapaknya Nora, diuji dari tantangan dalam pekerjaan. Jadi ujian ini nih untuk menghasilkan ketekunan yang disampaikan di sini. Ini teorinya ya teman-teman. Nanti saya akan sharing juga kesaksian saya. Terus ketekunan ini tuh adalah kemampuan untuk bertahan di dalam iman. Nah, tadi saya sempat baca, iya. Ketekunan itu adalah kemampuan untuk bertahan di dalam iman. Meski berjalan kita sedang jalan dalam kesulitan, penderitaan yang kita ngerasa berat sekali, tapi iman kita gimana? Kayak gitu. Memang ini gampang banget teori ini, tapi ini poin plus mengingatkan saya juga di hari ini untuk firman Tuhan ini. Nah, jadi kita harus belajar dan tumbuh melalui pengalaman yang sulit dalam hidup. Jadi memang kita bukan dipaksa sih, kita seharusnya begitu. Harus maju, diharuskan. Iya, karena ketekunan di sini ya di situ. Dari kesulitan itu kita belajar untuk bertumbuh dalam iman, karakter itu kan. Karena bagaimana bisa kalau orang mau bertumbuh secara karakter kalau nggak dia diuji? Iya kan? Iya betul. Dalam hal yang baik-baik saja kan orang pasti tidak, ya mungkin bisa jadi lupa Tuhan juga. Ya kata orang kan comfort zone itu nggak membangun apa-apa. Iya, ya itulah. Nah, jadi kan pasti melalui tantangan itu karakter kita juga dibentuk. Kita nih sebenarnya waktu kita baca firman itu kita hanya baca saja kah atau kita mampu untuk menerapkan itu? Karena banyak orang yang tahu firman, hafal firman dari A sampai Z kayak gitu kan. Tapi poinnya tuh sebenarnya melakukan firman itu menurut saya ya, karena ya memang itu sulit sekali pada saat kita diperhadapkan dengan tantangan itu. Nah, di sini ujian dan kesulitan dalam hidup itu bukan sesuatu yang harus saya hindari. Tapi saya harus belajar tekun karena saya percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saya ingin bersaksi sedikit pada saat saya diuji dalam ini. Saya ingat waktu Nora sakit yang dia punya panas 39,5. Dulu teman-teman tahu saya ini ibu yang baru punya anak bayi. Jadi waktu anakku sakit 39,5, dia punya demam tinggi sekali dan dia sudah seperti tidak ada ekspresi, dan saya teriak, saya menangis. Saya bilang sama bapaknya, saya bilang siap kita jalan ke rumah sakit sekarang. Nah, dia bapak seperti ini loh, orang yang berpikir kenapa saya punya anak panas, kenapa kita harus panik, kita masih bisa kompres, kasih obat dan lain-lain.
Tapi dalam pikiranku sudah tidak ada. Saya harus bawa dia ke rumah sakit dan harus dia dapat pertolongan segera. Memang dia makan, dia minum obat parastamol, tapi tidak mempan. Panasnya makin tinggi dan dia sudah dalam keadaan yang tong pu bahasa